Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Fitasari, mahasiswi Prodi D3 Sanitasi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes RI Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan kesehatan lingkungan. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, guna mencegah penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. Kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan dilakukan dalam bentuk pertama yaitu konseling, kedua inspeksi kesehatan lingkungan, dan ketiga intervensi kesehatan lingkungan. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mencari dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dialami. Selamat datang Bu. Perkenalkan, nama saya Deni Fitasari. Saya sebagai konsultan klinis sanitasi. Di sini kita melakukan konsultasi tentang masalah kesehatan lingkungan yang sedang Ibu alami. Benar dengan Ibu Putri? Benar. Oh, baik. Apakah benar sebelumnya Ibu mempunyai penyakit keracunan makanan? Benar sekali. Kapan Ibu mulai merasakan sakit? Saya mulai merasakan sakit sekitar 6 jam yang lalu. Apa yang Ibu rasakan atau gejala apa yang Ibu rasakan? Gejala yang saya rasakan yang pertama itu perut saya terasa sakit, lalu saya mual dan muntah-muntah. Jenis makanan apa yang Ibu konsumsi tersebut? Bahan makanan yang saya konsumsi itu makanan rumahan. Oh, berarti Ibu memasak sendiri di dapur pribadi ya Bu ya? Betul. Apakah lebih dari 4 jam makanan tersebut baru dikonsumsi Ibu? Kayaknya ya betul. Jadi dari 4 jam. Dari mana asal bahan makanannya Ibu peroleh Bu? Saya membelinya di warung Bu. Sebelum Ibu memasak, apakah peralatan masak Ibu dibersihkan? Ya, ada, saya bersihkan. Baik, sebelum Ibu memasak, apakah Ibu sedang sakit atau sehat? Keadaan saya sehat saja, Bu. Baik, Bu, setelah didiagnosa Ibu keracunan makanan dan masalahnya di sini adalah tentang pengolahan makanan yang tidak adekuat atau tidak memenuhi syarat. Sarannya di sini Bu, pilihlah bahan makanan yang baik dan utuh. Kemudian makanan yang rusak atau kadaluarsa mohon dicek sebelum dikonsumsi. Yang ketiga yaitu memasak dengan matang dan dengan panas yang cukup. Kemudian makan makanan dalam keadaan panas. Panaskan makanan bila akan dikonsumsi kembali. Tempatkan penyimpanan makanan matang dan matah itu secara terpisah. Kemudian simpan makanan di tempat yang tertutup. Lalu cuci tangan sebelum memasak atau cuci tangan sebelum makan. Lalu cuci tangan pakai sabun setelah BAB atau buang air besar. Terima kasih Bu. Semoga ini bermanfaat untuk selanjutnya. Apabila Ibu ada keluhan lagi, silahkan kembali ke klinik. Silahkan kembali ke klinik sanitasi Ibu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih juga ya Bu atas sarannya. Semoga itu bermanfaat untuk saya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Pengertian inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, normal, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat.
Inspeksi kesehatan lingkungan dilaksanakan berdasarkan hasil konseling terhadap pasien atau kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat faktor resiko lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan juga dilakukan secara berkala dalam rangka investigasi kejadian luar biasa atau KLB dan program kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan dengan cara yang pertama, pengamatan fisik media lingkungan, yang kedua, pengukuran media lingkungan di tempat, yang ketiga, uji laboratorium, dan yang terakhir, analisis risiko kesehatan lingkungan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyebab dari keracunan makanan. Yang pertama yaitu penyebab dari keracunan makanan ini adalah makanan yang terkontaminasi atau tercemarnya bahan makanan tersebut, baik secara fisik, kimia maupun biologis. Jadi di sini saya akan memberitahukan penyebab dari keracunan makanan tersebut, yaitu ciri-ciri dari kita mengalami keracunan makanan tersebut yaitu seperti mual, muntah, sembelit, dan diare. Nah, jadi untuk mencegahnya di sini yang harus kita lakukan adalah memilih bahan makanan yang sehat, baik dari bentuk fisiknya, yaitu seperti membeli daging yang sehat, kemudian seperti memilih sayuran yang tidak busuk, dan kemudian untuk mengkonsumsi makanan tersebut agar kita tidak keracunan makanan, sebelum kita mengkonsumsinya lebih baik dipanaskan terlebih dahulu baru dikonsumsi, dan itu harus dilakukan sebelum kita mengkonsumsi makanan tersebut agar terhindar dari keracunan makanan. Terima kasih Ibu sudah bersedia saya kunjungi. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intervensi kesehatan lingkungan adalah tindakan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang baik, yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang dapat berupa komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penggerakan atau pemberdayaan masyarakat, perbaikan dan pembangunan sarana, pengembangan teknologi tepat guna, dan rekayasa lingkungan. Itulah video singkat dari pelayanan kesehatan lingkungan Puskesmas. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.